Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Alifa Putri dari kelas 10 MIPA 7 Presensi 23. Pada video kali ini saya ingin membicarakan budidaya tanaman pangan singkong sebagai tugas proyek PKWU. Kalau gitu kita saksikan saja videonya. Nah, yang pertama kita akan membicarakan alasan kenapa saya memilih singkong. Nah, selain karena singkong ini umbi penghasil karbohidrat yang dapat dikonsumsi sebagai bahan pengganti nasi, ternyata singkong mudah untuk dibudidayakan. Singkong punya adaptasi yang luas sehingga dia bisa tumbuh di lahan yang tidak terlalu subur, bahkan di lahan kering sekalipun. Lalu metode budidaya singkong yakni stek batang itu juga tergolong mudah untuk dilakukan gitu. Nah, di samping itu bagian tanaman singkong lainnya yakni daun singkong juga bernilai ekonomis tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan baku masakan rumahan. Nah, sekarang kita lanjut ke prospek atau potensi pasar. Nah, hingga saat ini ternyata singkong itu punya prospek bisnis yang sangat baik dan menjanjikan gitu. Mengapa demikian? Karena yang pertama, nyatanya permintaan singkong di pasaran terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu secara nasional. Nah, hal ini dikarenakan bertambahnya kebutuhan nasional terhadap tanaman pangan serta banyaknya industri makanan yang menggunakan singkong sebagai bahan baku olahan makanan yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, selain pemanfaatan singkong sebagai bahan pangan yang berkualitas, ternyata singkong juga digunakan untuk bahan pakan ternak, pembuatan bioetanol, dan industri lainnya seperti kosmetik, biofarmaka, dan bioplastik. Yang kedua, budidaya singkong juga termasuk usaha yang tahan krisis. Maksudnya, harga singkong ini diprediksi stabil dan tidak bergantung pada kondisi ekonomi nasional. Hal ini bisa terjadi karena tanaman singkong bisa tetap tumbuh pada lahan yang kritis dengan usaha perawatan yang cenderung minim. Nah, yang ketiga ada persaingan bisnis singkong ini terbilang masih belum terlalu ketat. Seperti yang kita tahu, kebutuhan nasional terus meningkat, membuat singkong selalu dicari dan kerap laku di pasaran. Sehingga pembudidaya singkong tidak perlu menghadapi persaingan yang terlalu ketat. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan sarana produksi yang saya gunakan untuk membudidaya singkong ini. Yang pertama, pot dan ember bekas yang telah dilubangi bagian bawahnya sebagai tempat penanaman singkong. Yang kedua, ada bibit singkong yang berupa batang. Terus yang ketiga, untuk media tanam saya gunakan tanah dan pupuk kandang yang sudah tercampur dalam satu karung. Lalu ada air, sprayer, dan ember untuk menyiram tanaman, serta arit dan sekop. Nah, dan yang terakhir kita akan membicarakan evaluasi pertumbuhan tanaman singkong. Nah, tanaman singkong ini terbilang tumbuh dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari tanaman yang mulai rimbun ditumbuhi dengan daun-daun hijau. Ada tanaman yang tumbuh dengan belasan tangkai daun. Ada juga yang hanya ditumbuhi 3 tangkai daun. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi karena tanaman tidak mendapatkan sinar matahari yang optimal. Bisa juga karena tanah yang terlalu gembur akibat hujan yang terjadi air-air ini dan kurang lebarnya lubang pada bagian bawah ember atau pot. Nah, akan tetapi pertumbuhan ini sudah terbilang subur, mengingat umur tanaman singkong yang cukup lama yakni 8-10 bulan. Nah, itu tadi video budidaya tanaman pangan singkong yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.